Halo semuanya, kembali lagi di channel Sosio Malik. Kali ini kita akan membahas materi-materi sosiologi di kelas 10. Kali ini kita akan membahas materi sosialisasi. Apa sih materi sosialisasi itu? Nah, sosialisasi sendiri adalah sebuah proses perpindahan ide atau gagasan dari suatu masyarakat ke individu. Nah, gagasan-gagasan ini biasanya akan membuat individu untuk belajar mengenai nilai dan norma sosial yang ada di masyarakat. Jadi, boleh dikatakan sosialisasi sendiri adalah sebuah proses belajar tentang nilai dan norma sosial yang dilakukan oleh individu yang ada di masyarakat. Nah, dalam proses sosialisasi itu punya bentuk-bentuk. Nah, bentuk sosialisasi yang pertama adalah sosialisasi primer dan yang kedua adalah sosialisasi sekunder. Nah, sosialisasi primer adalah bentuk sosialisasi yang pertama kali diterima oleh individu. Nah, biasanya sosialisasi primer ini diterima individu dalam lingkungan keluarga, di mana keluarga ini menjadi tempat sosialisasi pertama dan utama yang dialami oleh individu. Di dalam keluarga inilah anak atau individu mendapatkan nilai dan norma pertama kali, mulai dari belajar membaca, mengenal bahasa, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bentuk yang kedua adalah sosialisasi sekunder. Sosialisasi sekunder merupakan proses sosialisasi yang diterima individu setelah mendapatkan sosialisasi primer. Jadi, sosialisasi sekunder ini adalah kelanjutan dari sosialisasi primer, di mana sosialisasi sekunder ini biasanya diterima individu dari lingkungan masyarakat, kemudian sekolah, atau lingkungan kerja. Dari lingkungan sekolah ini, sosialisasi sekunder yang diterima oleh individu biasanya mendapatkan nilai dan norma yang sebelumnya belum pernah didapatkan dalam lingkungan keluarga, kemudian didapatkan di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, atau di lingkungan pekerjaan. Inilah bentuk-bentuk dari sosialisasi. Nah, selanjutnya, dalam proses sosialisasi, setiap individu itu mempunyai tahapan-tahapan ya. Artinya bahwa proses sosialisasi itu tidak secara utuh langsung diberikan dari kecil, kemudian banyak nilai dan norma kemudian diberikan secara utuh atau secara penuh. Tapi ada tahapan-tahapannya. Biasanya tahapan-tahapan ini menyesuaikan dari usia atau perkembangan individu. Nah, tahap sosialisasi ini paling nggak dibagi menjadi 4, yaitu 1 tahap persiapan atau preparatory stage. Nah, dalam tahap persiapan ini biasanya dialami oleh seorang anak di usia 0 sampai 2 tahun. Dalam tahap persiapan ini, anak itu dikenalkan pertama kali mengenai lingkungan keluarga, anggota keluarga, kemudian dikenalkan untuk pertama kalinya terkait dengan nilai yang hidup di dalam keluarga. Nah, biasanya dalam proses sosialisasi dalam tahap persiapan ini, anak itu sudah mulai belajar meniru, tapi menirunya belum sempurna. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap meniru atau play stage. Dalam tahap ini, anak-anak sudah mulai belajar meniru lingkungan keluarga maupun lingkungan sekitarnya dengan sangat sempurna. Nah, biasanya dalam tahap meniru ini, tahap inilah merupakan tahap di mana anak itu bisa melihat, mendengar, sehingga apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang kemudian diketahui oleh anak terkait dengan orang di sekitarnya biasanya akan ditiru. Nah, ini merupakan tahap meniru. Biasanya berkisar dari usia 3 sampai 5 tahun. Kemudian tahap yang berikutnya adalah tahap siap bertindak atau game stage. Dalam tahap ini, anak sudah mulai berkurang tahap atau proses menirunya. Anak sudah mulai siap bertindak, artinya anak itu sudah mampu memainkan peran-peran yang kemudian ada dalam lingkungannya. Dalam tahap ini, anak sudah bisa bermain dengan teman sekitarnya, bisa bermain peran, bisa bermain game dengan teman-temannya, sehingga anak ini sudah mulai punya inisiatif untuk melakukan sesuatu secara mandiri. Berikutnya, yang terakhir adalah tahap penerimaan norma kolektif atau generalist order stage. Dalam tahap ini ditandai dengan anak dianggap sudah mulai dewasa dan siap menerima norma secara penuh. Dalam tahap ini, anak sudah diajarkan tentang tanggung jawab, bagaimana membedakan yang baik dan mana yang
buruk. Dan dalam tahap ini anak diajarkan untuk bagaimana bertanggung jawab tentang apa yang akan dilakukannya. Nah, demikianlah tahap-tahap dari sosialisasi. Nah, berikutnya, apa sih tujuan dari sosialisasi? Nah, tujuan dari sosialisasi yang pertama adalah memberikan kemampuan dan pengetahuan terhadap individu untuk hidup di masyarakat. Yang kedua, memberikan kemampuan untuk menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mengetahui posisi atau perannya di dalam masyarakat agar dapat bertindak atau berperilaku sesuai dengan perannya di dalam masyarakat. Yang keempat, tujuan dari sosialisasi adalah menjaga keutuhan masyarakat dengan setiap individu melakukan interaksi dengan yang lainnya, baik didasari oleh perannya masing-masing. Nah, dalam proses sosialisasi ternyata ada agen-agen atau media-media yang dapat menjadi tempat individu untuk belajar atau bersosialisasi. Setidaknya agen sosialisasi itu ada 5 agen sosialisasi yang kita pelajari di dalam sosiologi, yaitu yang pertama ada keluarga, kelompok bermain, sekolah, lingkungan kerja, dan media massa. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga ini merupakan salah satu agen sosialisasi yang penting. Kenapa? Karena keluarga ini menjadi agen sosialisasi pertama kali yang dialami oleh individu. Jadi di dalam keluarga inilah individu pertama kali mengenal lingkungan sosial dan budayanya. Keluarga ini merupakan institusi yang paling penting pengaruhnya terhadap proses sosialisasi manusia. Dari keluarga inilah seorang anak atau individu itu mengenal pertama kali terkait dengan nilai, aturan, dan menjadi modal untuk bersosialisasi di lingkungan setelahnya. Agen sosialisasi yang kedua adalah kelompok bermain atau peer group. Nah, kelompok bermain ini mempunyai pengaruh yang besar ya dalam proses sosialisasi. Di lingkungan kelompok belajar ini, anak kemudian belajar bagaimana berinteraksi dengan yang lainnya, terutama dengan teman-teman yang sebaya. Jadi mereka sudah lepas atau mereka sudah bisa berinteraksi dengan orang lain di luar keluarganya. Hal inilah yang kemudian mengajarkan anak untuk bagaimana cara berinteraksi, bergaul dengan kelompok yang sebaya. Inilah agen sosialisasi kelompok bermain. Kemudian agen sosialisasi yang ketiga adalah ada sekolah. Nah, sekolah ini menjadi agen sosialisasi di mana di sekolah ini anak mempelajari hal-hal baru yang sebelumnya tidak didapatkan di keluarga maupun dalam kelompok bermain. Sekolah ini mengajarkan tentang ilmu pengetahuan maupun nilai-nilai lain seperti kedisiplinan dan lain sebagainya. Sekolah ini juga mempersiapkan anak atau individu untuk mendapatkan peran-peran baru yang akan dimiliki dan menjadi penting di dalam masyarakat. Yang berikutnya, agen sosialisasi yang berikutnya adalah lingkungan kerja. Nah, lingkungan kerja ini sangat beragam ya, di mana masing-masing lingkungan kerja itu punya aturannya masing-masing atau punya aturan sendiri-sendiri. Sehingga ketika seseorang berada di lingkungan kerja, maka dia belajar untuk menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang ada dan mencoba memahami dan menaatinya. Dari hal ini, maka individu dalam lingkungan kerja ini berusaha untuk mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, dengan aturan-aturan dan budaya kerja sesuai dengan lingkungan kerjanya. Nah, yang terakhir, agen sosialisasi yang terakhir adalah media massa. Nah, media massa ini menjadi agen sosialisasi yang sangat berpengaruh ya, terutama bagi sikap dan perilaku masyarakat, di mana melalui informasi yang disajikan, media mampu mempengaruhi bahkan merubah sikap dari masyarakat. Kita tahu di era saat ini peran media cukup besar dalam perkembangan masyarakat ya. Dari dulu kita mengenal adanya media cetak seperti koran, tabloid dan lain-lain. Kemudian ada media elektronik seperti televisi, radio, dan lainnya. Nah, sekarang ada tambahan lagi di mana kita hari ini mengenal dengan istilah media sosial. Nah, media sosial ini juga menjadi bagian dari media massa baru yang
mempengaruhi perilaku dan pola pikir masyarakat, karena informasi-informasi yang didapat individu itu seringkali justru malah berasal dari media-media massa, bukan dari orang per orang seperti itu. Nah, inilah peran dari media massa sebagai agen sosialisasi. Nah, demikian penjelasan dari materi sosialisasi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih.